selalu ada alasan gitu loh. Jadi kita tuh sebagai anak-anak ya, mungkin pas waktunya dimarahi itu ya paham kenapa dimarahi gitu. Iya. Misal nggak sholat subuh ke masjid itu terus dimarahi. Jadi marahnya itu karena ada alasan. Dan disampaikan gitu. Kamu dimarahi karena ini gitu. Jadi kita sadar memang ini tidak boleh gitu. Saya tuh ya mungkin sampai apa ya bayangke kayak punya anak kayak saya mungkin dia Allah alam gitu. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Untuk pekan ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah siapa nama antum? Mas Ustadz Yunalul Murad ya? Yunalul Murad. Jin. Siapa nama panjangan tuh? Ridwan Robby. Ridwan Robby. Yunalul Murad Ridwan Robby. Yang satunya Yuska Jauhari. Ya, Yuska Jauhari. Bagi teman-teman atau sobat FKM yang belum tahu siapa mereka berdua, Bukan banyak kan? Banyak yang nggak tahu itu. Belum nggak ada ya. Mereka adalah dua putra Ustadz Tri Asmoro Kurniawan rahimahullah taala. Ya, kita mau berbincang-bincang soal apapun karena banyak yang belum tahu. Ternyata Ustadz Tri Asmoro rahimahullah punya dua anak yang masya Allah yang sudah berkiprah sesuai dengan namanya. Ini namanya Mas Yuska Jauhari. Tadi saya lihat di KBBI ternyata Jauhari itu artinya pedagang. Dan sekarang dia sibuk berdagang nih. Sibuk berdagang. Iya saya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sedangkan Mas Yunalul Murad ini sesuai dengan namanya juga. Yunalul Murad artinya apa? Yunal itu kan meraih ya. Ya kan? Murad tercapainya satu tujuan. Ridwan Robby. Iya. Abdi lil majhul. Ya, Ridwan Robby itu berarti mendapatkan keridhaan Allah. Jadi beliau ini sibuk berdakwah. Baru saja pulang ke Pulau Jawa setelah sekian lama. Lama di mana tuh, Cek? Di Lampung. Di Lampung ya. Selesai kuliah terus dakwah di Lampung. Masya Allah. Sekarang pulang ke Jawa. Iya. Iya. Karena terpaksa atau gimana? Ya karena kondisi sih. Kalau terpaksa ya pulang, kok terpaksa enggak ada kayaknya ya, pulang terpaksa kan. Berarti kondisi memang mengharuskan pulang. Ya. Baik. Antum berdua tinggal di mana nih sekarang? Masih serumah atau enggak? Enggak, kalau saya kan otomatis ya nunggu pesantren kan. Oh, pesantren yang di atas, yang di Tawangmangu. Antum saya sama di rumah. Umi ya? Sama Umi dan berarti yang jadi kepala keluarga yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Yang kakak yang siapa sih? Yang mana? Enggak, ini gede iki ya? Ya, gede ya. Ini ya kakaknya. Dia kakak. Kakaknya berapa tahun? Lebih kecil. 1,5 aja. 1,5 ya. Memang wajar lah. Putranya Ustadz Tri Asmoro itu berapa? Yang saudara itu berapa? Ini sama adik satu lagi. Oh, ada adik satu? Iya, ada adik satu. Putri atau? Putri. Sudah selesai sekolah? Sudah selesai sekolah. Masya Allah. Ngajar. Masya Allah. Ngajar di pesantren? Di TPAA. Di Arafah. Masya Allah. Baik. Ngobrol apa ini kita ya? Ya. Sebenarnya saya hanya ingin mengundang mereka berdua ini untuk mengambil banyak pelajaran ya dari Ustadz. Ya Ustadz Tri itu ya Ustadz saya juga dulu di pesantren ngajar saya, dan banyak nilai-nilai keimanan yang diwariskan oleh beliau. Dan yang bikin saya takjub itu ketika kemarin waktu mendengar beliau wafat itu, masya Allah, itu jalan penuh dari ujung sampai ujung. Kita ketika itu rombongan FKM berangkat ke sana, tidak dapat parkir itu, akhirnya ya harus jalan sampai jauh gitu ya, dan sempat dipindahkan itu kan, hasilnya menyolatkannya di rumah kan, saking krodetnya masa PPKM gitu ya, terus dipindah di masjid ya. Di masjid, masya Allah. Itu berarti kan kalau dalam hadis itu wa yarudu jironuhu man haulahu ya. Jadi saat seorang soleh itu meninggal, orang-orang yang ada di sekitarnya itu ridho atas meninggalnya karena kebaikan-kebaikannya begitu banyak.
Sekarang aktivitasnya apa aja? Mas Siapa? Yunal dulu. Panggilan antum siapa? Yunal apa? Yunal bisa, Yuna bisa. Yuna. Ridwan, Murad juga boleh. Kalau di Lampung Ustadz siapa namanya? Yunal. Ustadz Yunal. Kesibukan antum berarti setelah balik ke Solo Di pesantren. di pesantren yang di atas. Iya. Sudah ada muridnya? Sudah ada. Karena ngerintis ya Mulai tahun ini ya? mulai tahun ini. Baru 3 bulan ini berarti. Oh, tingkatan apa sih? SMP. SMP ya. Baik, nanti kita ngobrol lebih. Kalau antum Siap, ya? siap. Apa kesibukan antum? Iya. Jualan tuh. Memang sesuai dengan nama ya. Yuska itu kan seorang yang diberkati ya, Sucikan. yang disucikan Yuska dari Zukia Yuska gitu ya. Ya, alhamdulillah. Pedagang yang disucikan. Gimana itu? Berarti jualan Berusaha, ya tak. iya, jauh hari itu pedagang barang-barang yang bagus lah begitu ya. Mantap lah. Sesuai Iya. tata Itu cara. sibukannya apa? Di Arafah. syari. Iya, di di Arafah. Di Dia bagian apa? di Arafah. Oh, di Rafa berarti apa? Pakaian apa? Fashion dan Fashion ya, fashion. Fashion. Iya. Oh, yang saya sering di Iya. Baik, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terus dulu terakhir atau pendidikannya di pesantren sejak kecil. pesantren. Ya SD. 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 Pesantren sejak SMP. SMP. Sampai kuliah. 9,5 tahun ya berarti ya. Pondoknya sama terus. Sama terus. SD-nya sama juga. Iya. Enek kakaknya lah ya paling bisa. SD sama ya. Sama setahun tok beda. Bedanya setahun. Beda setahun ya. Dulu kita ketemu di pesantren ya. Iya. Kok belum ada dia? Saya jalur- antum saat muda, dia kan masih kelas 3 SMP. Oh iya, berarti Antum saya keluar, saya sekolah lagi, dia saya masuk. masuk. Oh iya. Baik, selain antum sibuk dengan aktivitas antum, kalau di rumah, berarti yang sering di rumah, iya. Iya. Di rumah ngapain aja? Otomatis. Maksudnya dengan keluarga, dengan apa? Kalau sekarang atau berangkat subuh pulang subuh. Iya, enggak sih tadi ya. Alhamdulillah kalau saya kan kesibukan jam kantor ya. Kadang ya kan sampai jam 8 sampai jam 4. Kadang kalau ada kegiatan paling silaturahmi kemana gitu. Silaturahim ke teman. Betulan. Jalan. Gak pernah di rumah berarti. Yo maghrib biasa sudah Terus sing pulang. sama Umi siapa? Ada adik Adik perempuan itu. Oh, tinggalnya di rumah. tinggal di rumah. Oh. Ya nek saya usahakan malam itu bisa ya istirahat di rumah lah. Paling maghrib dah, insya Allah dah sampai rumah. Terus di rumah. Kalau nggak ada kegiatan pulang jam 4 dah pulang. Antum dulu belum nikah ya? Pertanyaannya berarti itu kudu dikat. Enggak ada nikah belum. Belum ya. Belum kan? Iya, mana? Belum ya. Belum, Nat. Nah, ini belum nikah nih ya, dua-duanya. Anu kelahiran berapa sih? 95. 95 berarti ada 96. 6. 96. Ya seumuran sama tim media ini. Nah, belum nikah semua sudah kan? Hah? Iya, mau nikah satu yang ngelera Takkan cari berarti. Iya. Baik. Sekarang kita agak bergeser ya. Tadi bicarakan antum, sekarang kita ingin bicarakan Abi antum yang antum kenal. Jadi Ustadz Tri Asmoro Kurniawan di mata putra-putranya dia. Dulu Abi selain dakwah itu kesibukannya apa? Siapa Selain dulu ya? dakwah. Coba Yuska dulu. Saya Kayaknya sering lebih di lama rumah. Yuska ya. Iya, saya kan sering pergi-pergi. Lah aku ding lah. Enggak, kalau antum ya mungkin lihat ketika sebelum antum dari Lampung, No. ketika antum dulu sekolah, antum di pondok gitu kan tahu kesibukannya Abi ya. Kalau Yuska, apa Yus? Selain dakwah, ya paling ngurusi Arafah itu tak ngurusi jualan. Tapi di Arafah itu apa sih? Manajer ya? Ya termasuk GM. GM ya. GM ya, general manager. Tapi nek secara umum jadwal tuh ya 24 jam kita ngisi terus Untuk dakwah umat terus. ya. Nah, kemarin Nggak pernah di rumah berarti. ya di rumah. Ya di rumah. Maksudnya pulang malam
habis subuh langsung pergi lagi. Oh gitu ya. Itu Iya, saya sering ketemu dulu waktu saya rumah di Fajar Indah itu kan beliau mengisi subuh itu. Yo dia mengisi sendiri gitu ya. Itu, Masya Allah ya. Kalau antum, setahu antum sih, Sejuna. Nggak jauh beda sih sebenarnya Tat. Ya pasti kebanyakan agendanya dakwah ya. Jadi memang sering pergi ke mana-mana. Terus ya yang lain kalau yang saya tahu ya paling ngurusi Arafah aja. Ngurusi Arafah ya perusahaan. Iya. Sebesar itu nyambi dakwah kan juga sudah nyita Luar biasa, waktu. ya. Baik. Ada waktu nggak untuk antum gitu? Biasanya pesan-pesan, nasihat-nasihat itu waktunya kapan? Oh pas lagi pergi, oh pas nganter antum sekolah, atau gimana biasanya? Atau memang jarang ngobrol? Jarang ngobrol, rampung wae. Nggak usah nanyain antum. Ya. Sama dulu Tat? Ya, antum Saya dulu lagi ya. Yo kalau sibuk banget itu kan baru beberapa tahun terakhir ya. Jadi memang anak-anak juga udah besar lah, udah dewasa. Saya sama Mas Yuna sama adik kan juga udah paham. Tapi kalau dulu sering habis subuh pasti ngeluangkan waktu. Oh gitu. Habis subuh Habis pulang dari masjid. kita dulu diajari murojaah, terus apa? Ya ilmu-ilmu alat lah. Cara ngapal cepat. Dulu kita diajari cara ngapal cepat, ngapal angka itu yang masih berkesan lah. Berarti waktu yang luang ya biasanya pas di rumah ya, pas pada subuh masih belum berangkat beraktivitas, Ya. itu kumpul sama anak-anak gitu ya. Sama dulu kalau apa namanya, beliau mengusahakan itu makan malam selalu di rumah. Jadi gitu. jadi satu malam Satu meja bareng. Nah, itu Insyaallah. kenangannya kan. Di makan malam itu terus ngobrol, Iya, mengenai masalah apa gitu ya. Tapi memang anak pondok ya, jadi kadang kita ini anak pondok itu jarang ketemu orang tua ya. Ya kalau dijenguk aja kan. Ya. Tapi nilai-nilai itu masuk nggak ke antum? Terkhusus Mas Yunal ya, Ustaz Yunal ini kan sudah terus berdakwah kan setelah selesai kuliah. Itu apa yang antum melihat dari abi antum itu, apa yang bisa antum contoh ini? Kalau soal nilai sih yang pertama memang keluarga juga, maksudnya dari sisi Umi juga. Jadi memang ya dulu Abi pun kan milih istri juga selektif lah. Makanya kalau untuk dai-dai yang sering pergi, paling tidak istri harus bisa mewakili peran suami menanamkan nilai ke anak-anak kan. Jadi alhamdulillah ya setidaknya Umi dan Abi ya satu visi dan misi lah kalau untuk Islam ya. Untuk agama Islam, jadi nilai-nilai itu setidaknya bisa terwariskan. Nah, ketika momennya Abi di rumah itu yang dimaksimalkan sama keluarga. Jadi momen-momen bersama itu walaupun tidak banyak tapi berkesan dan terkenang lah sampai sekarang. Termasuk sering meluangkan waktu sebulan sekali bareng-bareng pergi. Biasanya mungkin Ahad terakhir itu mulai dari pagi sampai malam kita belanja, kita pergi toko buku, anak-anak masing-masing diizinkan pilih buku, terserah nanti Abi yang belikan, terus nanti kita makan bareng, terus di perjalanan ya di situ biasanya kita ngambil banyak pelajaran nilai-nilai. Kalau sudah dewasa gini terus jarang ketemu ya ketemunya biasanya diajak ngobrol sedikit, terus sampaikan pesan-pesannya. Termasuk kalau yang lain ya kalau Abi nyekolahkan selalunya milih lembaga pendidikan yang pengurus-pengurusnya beliau kenal baik, kenal akrab. Jadi setidaknya kan pengontrolan, komunikasi itu kan lebih bisa intensif sama anak saya gimana, terus juga lebih gampang lah mantaunya. Kira-kira begitu. Berarti intinya memang seorang suami yang dia aktif di dunia dakwah memang harus betul-betul memilih pasangan hidup yang bisa mewakili dia di rumah gitu kan ya. Dan itu ada di Umi antum gitu kan ya. Terus yang penting juga visinya sama kan? Itu paling intinya itu sama. Saya pernah dengar tausiahnya Ustaz Tri itu memang sumber masalah di dalam rumah tangga itu dua. Yang pertama itu visi yang berbeda. Yang satu visinya dunia, yang satu visinya ternyata itu tidak pernah nyambung. Nyekolah kayak anak aja bingung nanti.
Yang satu pingin sekolah yang favorit, yang satu pinginnya pola sekolah biasa, yang penting anaknya paham. Itu soal sekolah baluan, belum soal yang lain. Yang kedua ya sikap sih, masalah sikap ini penting. Nah, berbicara soal sikap ini, kalau Abi orangnya serius terus apa suka bercanda kalau sama keluarga? Kalau saya kan tahunya ya beliau serius, saya ketemu ya langsung cium tangan gitu kan. Ini antum anak ini bercanda atau gimana? Ya, siapa yang jawab? Ya, coba antum dulu. Antum dulu kan dari kanan yo, dari tapi ya. Gantian ya dulu Tat. Ya wes antum dulu. Nanti dia ngontapin. Melengkapi aja. Hutan nih. Eh Jadi do kenal karo bapake ora itu. nek menurut saya ya proporsional sih. Jadi kalau momennya galak ya bisa galak banget kan. Makanya beberapa orang ya kenalnya Satri itu galak. Oh gitu ya. Ya. Tapi kalau pas saatnya bercanda benar-benar bisa bikin keluarga ketawa dan cair. Ya, terutama momen-momen begitu biasanya terkenalnya kan apa kita kenal dan ingatnya kan di mobil ya. Jadi pas ngobrol, pas yang dibicarakan serius ya tegang. Suasananya dapat itu. Berasa nonton film horor lah. Tapi kalau pas cair ya cair bener. Jadi bisa akrab, semua bisa ketawa lepas gitulah. Jadi ya unik sih dan memang susah kayaknya dapat orang yang bisa gini. Serius berwibawa keluar, bahkan mungkin karyawan-karyawan juga yang agak beling di pelotot itu kita takut. Tapi kalau pas cair ya bisa bikin ketawa banyak orang. Sama, Yus kan ngalami begitu juga. Atau ada hal yang lain? Iya, ya tetap kurang lebih sama ya. Orang yang sama. Atau sering yang dibercandain apa sering dimarahin? Sering dimarahin enggak? Ada enggak yang antum ingat saya pernah dimarahin gara-gara ini saat itu? Nah, ya kan maksudnya galaknya kan bukan galak yang terus bukan asal KDRT gitu kan. Galaknya tegas, bijaksana. Ada marah-marah gitu kan. Bijaksana kan. Iya. Iya. Apa pengalaman antum? Kurang lebih sama ya kan, kita bahas orang yang sama. Tapi apa namanya, kalau saya amati itu apa namanya ya, selalu ada alasan gitu loh. Jadi kita tuh sebagai anak-anak ya, mungkin pas waktunya dimarahi itu ya paham kenapa dimarahi gitu. Iya. Misal nggak sholat subuh ke masjid itu terus dimarahi. Jadi marahnya itu karena ada alasan. Dan disampaikan gitu. Kamu dimarahi karena ini gitu. Jadi kita sadar memang ini tidak boleh gitu. Dulu itu sampai apa ya, dulu kan rame permen-permen makanan-makanan yang tidak ada halalnya. Dulu kan masih banyak banget ya. Kalau sekarang kan hampir semua makanan udah pakai label halal kan, udah banyak. Dulu beli permen itu dicek dulu di rumah, dicek dulu. Ini tidak ada halalnya. Suruh ditukar. Suruh balik keluar. Suruh tukar. Sampai seketat itu ya, Masya Allah. Ini ditukar. Kalau kalian berdua termasuk anak yang sering bandel atau enggak? Maksudnya hari ini udah diingetin, besok diulang lagi gitu. Itu atau wah marahi sekali, besok lagi enggak boleh lah kayak gini gitu. Kayaknya ada yang dirahasiakan ini mereka berdua ini. Oh iya, aku yang pondok anteng lah aku loh, nggak tahu itu loh. Siapa yang lebih bandel? Apa anteng semua? Nah, saya tuh ya mungkin sampai apa ya, bayangin punya anak kayak saya. Kan just malah kamu gitu. Wallahu a'lam. Iya. Tapi ya itu tadi. Kamu dulu bandel ya, Om? Jadi kan kawannya satu angkatan kan. Mobil nendang. Apa ya? Ya, gitu. Berarti Yuska ini nurun tegasnya. Moga-moga. Ya, insya Allah. Yunal ini nurun apanya? Soleh ya. Ya, soleh semua lah. Abi uminya soleh, anak-anaknya soleh. Insya Allah. Amin. Ya. Kalian tuh sudah ada rencana nikah? Kok dulu pernah bahas tentang nikah enggak pas Abi masih ada? Antum dulu kan pernah. Tapi kalau saya memang dari awal ya rencana memang nanti
Di Lampung fokus dakwah aja. Jadi kayaknya memang pas di sana belum ada keinginan kuat nikah. Nah, terus bahasnya Dan bisa soal fokus. apa? Kalau sama siapa? Antum bahas tentang nikah sama Abi. Artinya bahas aku nikahnya pantasnya umur berapa ya atau gimana? Pernah nggak bahas tentang soal Ya biasanya ditanyai aja sih gimana, sudah mau nikah belum? Belum. Kalau siap ya insya Allah bisa difasilitasi lah, kalau belum ya sudah kan pilihan gitu aja. Jadi ya nggak terlalu banyak karena saya jawabnya belum gitu. WA lagi ya. Sering nelpon juga? Nggak, kalau nelpon cara si WA biasanya. Kalau Yuska pernah ditawarin nikah itu? Iya. Sekarang terus jadi ditawarin pedagang pernah, sukses, ono nikah. Yuska sering. Paling sering Yuska kan, paling sering ketemu terus. Iya. Ya apa ya, Abi paling ngerti lah kondisi Yuska kan, jadi bisa nilai oh dirasa mungkin sudah mampu. Ya gimana? Udah mampu atau belum? Ini yang di sana menanti jawaban apa? Podcast saya buat tenang ini. Jebakan ya podcast ya. podcast Biro Jodoh. Ya sedikit banyak sudah ya. Cuma ya itu tadi. Ya mungkin ya setelah ditimbang-timbang, Abi punya beberapa opsi, saya punya beberapa opsi, kok enggak ketemu ya sudah berhenti di situ. Iya. Oh berarti pernah proses? Iya, sampai proses enggak. Cuma baru. Itu pun Wacana. baru akhir-akhir ini kan, baru setahun 2 tahun ini. Nah ini sudah pada ingin nikah belum? Sing tua sih. Apa ya, keinginan ada sih, tapi kalau saya prioritas kayaknya masih mau fokus tenaga sama pikiran di Pondok Rintisan ini kan, lumayan cukup ya menguras waktu, pikiran, tenaga juga soalnya. Yuska Sama. Itu tiru-tiru masmu berarti. Yo. Kalau ya itu tadi, kalau pengen ya pasti pengen ya. Cuma ya kesibukan lumayan lah. Iya, berarti memang dulu waktu Abi masih ada memang pernah ya ngobrolin tentang nikah. Pernah. Dan pasti. Abi berarti orangnya pasti demokratis ya. Artinya enggak kudu nikah Nggak, terus nggak. ya. Kalau kudu yo Wis saiki nikah. wis Terus selanjutnya Abi itu punya hobi apa kalau di rumah? Baca buku gitu sebenarnya. Saya lihat di rumah kayak dulu bukunya banyak. Iya. Kalau baca buku pasti sih ya, kayaknya kalau Ustadz Dai itu kalau ndak upgrade ya setidaknya upgrade sendiri kan ya, ketinggalan lah. Ustadz yang mungkin ndak punya basic pesantren aja banyak yang bisa berkembang kan kalau belajar sendiri. Kalau kesibukan yang lain ya kadang-kadang urusan umat aja sampai rumah belum selesai kan. Jadi masih ada yang nelpon, konsultasi. Saya ingat itu jam malam-malam itu akhirnya bisa bangun tidur, ada ibu-ibu nelpon curhat soal mantan. Saya ingat banget sampai sekarang. Entah ya sudah beberapa tahun yang lalu lah. Kadang-kadang yang ngisi, apalagi sekarang ya ngisi kajian secara online paling. Terus mungkin sering jawabi pertanyaan-pertanyaan via WA. Biasanya kebanyakan begitu sih aktivitasnya. Di mata seorang anak nih sekarang Yuska sendiri, yang paling dibenci sama Abi apa? Benci. Maksudnya Abi itu akan sangat marah ketika apa? Nggak suka apa? Nggak suka apa ya? Iya, kalau sih biasanya yang orang yang kelemar tidak punya kerjaan itu kan. Oh, ya. Malesan itu. Malesan pengangguran. Ngamal ya orang yang Ini aku ceritakan diri Anto. Wah, ya enggak juga. Ngamal dunia orang akhirat ya. Dunia enggak, akhirat juga enggak. Jadi oh gitu. Jadi kalau dunia enggak akhirat gitu harusnya. Gitu. Baca-baca buku atau apa gitu. Itu yang Antum tahu ya? Ya, setahu saya itu sih. Terus iya itu sih paling berkesannya itu makanan itu. Makanan. Oh, sangat hati-hati dengan masalah makanan. Hati-hati dengan makanan. Sampai itu kalau ini nggak ada halalnya, balikan. Balikan. Terus kalau pas pergi-pergi keluar, jajannya di mana kan? Jajan kan? Ya. Sama keluarga dia juga dibilang. Kadang-kadang. Itu ya dipastikan. Masih saya milih-milih ya enggak. Kalau enggak setidaknya yang kenal kan, tahu, biasanya kenal yang punya. Ya, ini pelajaran penting nih ya, seorang kepala keluarga, para ayah, para suami ini harus memastikan makanan yang masuk ke perut
anak dan istrinya dia harus betul-betul halal. Ya buktinya ini sekarang yang satu jadi pedagang yang soleh, yang satu jadi dai yang Amin ya Allah, iya kan, masya Allah kan, ya, gitu. Kalau antum saya apa yang paling kayaknya Abi paling benci sama apa gitu ya? Orang yang ndak punya sopan santun. Yang nggak punya adab. Ya termasuk sopan santun dan etika masyarakat. Ya. Jadi mungkin duduk posisinya nggak sopan atau bertamu ke rumah tapi nggak ngomong-ngomong sama yang punya, pulang nggak pamit-pamit tiba-tiba nggak ada. Itu biasanya diungkit-ungkit. Jadi yang nggak punya sopan santun etika itu termasuk yang paling dibenci lah. Di pondok sering dimarahi itu. Pondok sering disinggung yang gitu. Gitu. Iya, memang penting masalah itu. Jadi saya bayangkan di keluarga antum berarti antum sangat kaku sekali di depan Nabi antum. Enggak ya? Enggak juga. Sopan kan nggak berarti kaku kan. Gitu ya. Iya, insyaallah. Tadi yang kalau Yuska tadi soal aku tidak suka soalnya orang-orang yang gak jelas visinya ini. Lemar sama soal makanan. Kalau Yunal soal tadi ya orang kalau tidak punya tata krama itu sering disinggung sama ada lain. Ya ini tadi yang disampaikan termasuk lah memang yang apa namanya ya itu loh nggak ngapa-ngapain, nggak ngamal dunia, nggak ngamal akhirat juga. Nah, itu yang paling dibenci. Nah enak narasumbernya dua kan, nek pas lupa saya ingat pas melengkapi ya. Makanya tak undang semua tuh. Ya. Nek 3 sama adik-adik nggak cukup soalnya di studio ini nggak besar, jadi 2 aja lah. Iya. Jadi selanjutnya antum waktu dapat kabar Abi meninggal itu mendadak atau enggak? Itu mungkin saya ya. Jadi Nek Yunan sama sekali tidak tahu tuh kabar pertama. Cukup dapat. Iya. Kan tapi sakitnya itu. sakitnya tahu. Tapi sakit kan awalnya. Cuman kan kaget karena justru saya nanya ke adik ini kondisinya sudah agak mendingan. Karena memang pas meninggal itu justru pas di antara semua kondisi sakit itu pas kondisinya paling mendingan lah. Ya, makanya ya cukup kaget juga pas dapat kabar. Posisi apalagi saya di sana kan. Kalau itu? Ya itu baru apa ya? Kan Abi istri 3. Jadi ketika sakit itu digilir. Nah itu baru sudah 2 ibu. Selesai sembuh. Belum apa? Jadi selama sakit itu istri yang merawat kan. Giliran, kan. Jadi sudah 2 ibu itu sudah selesai lah. Masing-masing 10 hari kalau tidak salah. Terus mau dibawa ke rumahnya Banyutono. Ya. Banyutono itu terus ya itu saya lihat waktu ya beberapa hari kan otomatis segala kebutuhan Abi kan ya kita sama teman-teman Arafah kan ada beberapa teman yang luar biasa itu nyarikan kebutuhan apa itu sampai ini pindah pengen pulang ke Boyolali. Nah, itu habis maghrib kita berangkat sampai rumah Isya kan sholat kemudian ya itu makan sama antum berarti ya? Sama saya. Cuma saya nganter ibu yang kedua. Saya nganter pulang. Nah pas di perjalanan itu ditelepon sama Umi sudah kondisi baik. Jadi sudah makan, sapu suap, terus terapi pakai alat baskom air panas ditetesi minyak kayu putih buat pernapasan. Nah itu. Nah, terus kok anteng gitu. Oh gitu. Berarti posisinya beliau ya sedang terbaring gitu ya. Terbaring, tengkurap. Oh, terus Umi ngabari antum. Iya. Itu kan Umi di depannya tapi enggak ada. Oh, berarti ya sangat enggak ada langsung iya. Gitu ya. Enggak ada yang berat-berat apa. Terus saya ditelepon dari Colomadu. Adik di rumah. Langsung ke Banyutono. Langsung ke Banyutono. Terus antum dikabarin ya malam itu. Langsung pulang ya dari Lampung ya? Langsung pulang. Ya alhamdulillah kawan-kawan di Lampung ya memfasilitasi kepulangan lah. Jadi mereka langsung nyiapkan tim semuanya sopir jadi biar enggak perlu istirahat langsung bergantian nganter tanpa istirahat langsung sampai rumah. Masyaallah. Ada firasat enggak sebelumnya? Yunan ada firasat enggak? Enggak ada. Jujur aja kalau saya pribadi enggak.
Nggak ada ya. Makanya pas dikabar itu ya cukup kaget sih. Antum ada firasat? Iya firasat ada, cuma enggak sejauh itu ya. Jadi beberapa bulan terakhir itu kan ketok terburu-buru. Boleh diminum loh. Ya. Ini enggak pajangan loh ini. Terburu-buru gimana? Untuk jadi ngejar semua terselesaikan. Itu. Jadi amal-amal soleh itu semua termasuk pondok itu kan sebenarnya kan antara sudah siap dan belum ya, di tengah-tengah. Cuma dipaksa untuk buka menerima penerimaan santri. Yang 3 bulan yang lalu itu. Ya, itu termasuk salah satunya itu. Jadi terus ya beliau kan mau tidak mau, kakak saya mau tidak mau harus segera mengisi posisi yang kosong itu. Iya. Terus ya banyaklah beberapa. Jadi memang kesannya ingin menyelesaikan tugas-tugas beliau. Iya. Kalau sekilas kan kok kesusumen gitu loh, tergesa-gesa banget kayak waktunya mepet. Ternyata ya. Iya. Tapi ya sisi positifnya semua sudah siap gitu loh. Sudah ada pondasinya, tinggal kita yang bangun seterusnya. Meneruskan. Ya. Iya. Jadi ya. Berarti enggak sempat dapat kayak pesan terakhir itu dari Abi. Antum terakhir hubungi berarti cukup lama kalau saya. Iya. Kalau ke Ade ada kan? Kayaknya. Ada nggak? Ke Ade atau ke Antum? Kalau pesan terakhir kan iya itu karena saking sibuknya beliau dalam amal ya, soleh. ketika sakit itu kan enggak sampai firasat itu dan ketika meninggal pun kan langsung aja enggak ada apa-apa. Kalau jadi mungkin kalau nasihat-nasihat malah sebelum sakit yang kita ingat banget kan. Apa nasihat yang paling Antum ingat? Ya ini Mas Yuna meneruskan dakwah, saya disuruh meneruskan di Arafah. Oh gitu. Udah ada itu berarti ya. Pakemnya udah masing-masing sesuai nama ya. Sesuai nama ya. Bisa ya. Pas jeneng. Terus sekarang yang dibangun Abi Antum itu kan pesantren ya di atas itu. Nama pesantrennya apa sih? Pesantren Kampung Sakinah. Karena memang awalnya rencana bukan pesantren, kampung untuk Muslim, keluarga Muslim. Iya, keluarga Muslim. Sebenarnya awalnya rencana tempat konsultasi. Kan beliau kan konsultan keluarga ya. Iya. Jadi kalau ada yang konsultasi atau ada keluarga yang pengen rihlah sambil refreshing lah. Mungkin ada yang lagi masalah terus butuh tempat isolasi sebentar lah. Iya. Ya, itu disiapkan di situ. Kan posisinya di pegunungan juga ya, jadi cukup sejuk kan. Dan memang rencana ya mau dibuat kolam, taman segala macam. Ada berapa luas itu tanahnya? Kalau luas kurang 1 hektar kurang dikit. 1 hektaran. Tapi ya sekitar. Bangunannya sudah. Bangunannya ya sementara yang disiapkan untuk pesantrennya saja. Akhirnya kan. Baik. Terus Antum ketika dikasih nasihat sama Abi Antum lanjutkan dakwah itu ada isyarat lanjutkan yang di atas juga gitu. Ya. Jadi kalau Abi rencana di sana saya nunggu pesantren sambil berdakwah. Oh gitu. Itu. Jadi memang nunggu di sana sambil nanti sekiranya sudah banyak ustadz-ustadz yang lain yang bisa menghandle pekerjaan-pekerjaan, kemudian sistemnya sudah mapan, ya, pengennya kalau bisa saya nanti banyak diplot keluar untuk talim-talim. Gitu. Yang belum terlaksana apa pesantren itu? Artinya biar teman-teman ya di rumah juga tahu, oh ini ada pesantren yang ayo kita infrastruktur maksudnya. Ya infrastruktur. Kalau sistem mungkin Antum sudah memikirkan. Ya kalau sistem kita lagi sedang mematangkan lah bahasanya. Kan rancangan awalnya sudah ada pasti kan. Bikin pesantren terus 0 kan enggak mungkin ya. Setidaknya ada gambaran pesantren ini mau gimana, mau bagaimana, cuman terumuskan secara rapi dalam tulisan itu yang sedang diproses oleh tim. Mungkin kalau PR-nya sekarang lebih ke infrastruktur aja sama ya mematangkan SDM. Karena nanti kalau di sana kan bahkan ustadz-ustadz yang mau di sana pun kita seleksi juga. Karena pesantrennya kan pesantren adab dan akhlak ya. Karena biar sejalan dengan masalah keluarga yang dulu ditangani abi saya. Karena ternyata dilihat banyak akar permasalahan keluarga itu munculnya karena akhlak sikap. Akhirnya ketika ada ide pesantren akhlak dan adab ini ya langsung digolkan. Abi saya langsung setuju lah bahasanya. Ada yang menawarkan konsep umumnya kan, habis saya langsung setuju ini sekalian aja dimasukkan di Kampung Sakinah. Ini sejalan juga kan dengan proyek
kampung keluarga sakinah ini. Nah kalau sekarang PR-nya yang banyak ya justru mungkin di dana dan pembangunan. Karena dulu kan banyak bertumpu di ABI ya. Akhirnya sekarang ya tim lah mungkin. Yang berarti tanah sudah bebas. Proses belum juga. Sudah berapa persen yang bebas? Berapa ya? Setengah udah lebih. Atau keluarga gue bebas ya. Separuh. Mungkin sekitar setengah lah, setengah. Nilainya berapa nih? Nilainya ya karena 400, ini kan program umat kan, kita set buat umat aja. Ini amal jariah kan. Kita sengkuyung bareng-bareng bahasanya gitu. Berapa? Sekitar 4,5-nya ya kalau yang insya Allah sudah tercover lah ya bahasanya. Sekitar 400-an juta. Yang sudah tercover 400. 400. Berarti kurang 400-an lagi. Kurang 400-an lagi. Itu tanahnya aja ya. Bangunan-bangunan. Kalau infrastruktur masih kan bertahap ya. Iya. Masya Allah ini satu peluang jariah ya untuk Sobat FKM dan semua yang melihat podcast kita ini. Harusnya jadi ini karena visinya luar biasa ini kan. Amin, insya Allah. Akhlak dan adab. Kita dengar sendiri tadi ceritanya Ustaz Tri ini salah satu kekhasannya ya memang menekanan soal itu ya, Kalau antum sendiri di ilmu kerumah tanggaan atau ilmu keluarga konsultan, kan Abi antum konsultan keluarga, itu pernah ikut penasaran nggak? Misalnya keluarga itu kaidahnya apa sih gitu? Pernah nggak? Penasaran? Tanya-tanya gitu loh ke Abi. Masalah keluarga inti pokoknya apa sih gitu misalnya? Pernah nggak? Atau belum sampai ke situ atau? Enggak sih, kalau nanya enggak sih, paling ya ngamati aja, dengarkan, terus kalau ada orang datang punya masalah apa ikut nguping terus salah menyelesaikan dan solusinya gimana kira-kira. Kalau saya gitu sih ya, apa ya, karena lama juga kan di pesantren, terus lulus dari pesantren juga tugasnya di jauh kan, jadi memang enggak, ya saya fokus di job utama aja. Iya, Yuska juga sama. Iya, kalau saya mungkin lebih sering ketemu ya terakhir, terutama akhir-akhir ini. Sering nggak sih antum jalan bareng sama Abi ke Arafah bareng gitu? Atau nggak pernah ya dulu ya? Wah, Abi saya tuh habis subuh langsung berangkat Ustaz. Oh gitu. Kalau ini berangkat jam kantor kan. Jam kantor. Dia habis subuh itu ya langsung berangkat, jadi kadang nggak sarapan dulu. Jadi kadang pas antum dapat waktu ngobrol kan, kadang pada subuh atau pas waktu makan malam gitu, pernah nggak ngobrolin soal, karena kita termasuk yang sangat kehilangan kan ketika Ustaz Tri ini nggak ada, sedangkan bakar konsultasi keluarga ini kan saat ini ya baru beliau yang paling gitu ya, paling paham gitu. Nah itu siapa tahu antum pernah ngulik-ngulik gitu kan, jadi masalahnya ini apa sih gitu? Apa belum mikir belas? Sebenarnya kalau ya itu tadi, kalau Abi kan nggak harus ini, kamu harus nggak maksa, kamu harus menguasai, harus sama, ini sama. Di konsultan keluarga kamu juga harus gitu, enggak? Iya. Seringnya ya itu tadi, kalau dulu kan sama GKS itu, ya keluarga sakinah itu, jadi kalau kadang acara-acara kajian-kajian atau saya malah dulu sering ikut waktu masih aktif dulu kan, sebelum Abi sakit itu kadang saya ikut terus, kan ada juga daurah yang apa ya istilahnya, kelas, jadi khusus yang berbayar itu, jadi memang materi khusus, pesertanya juga khusus, jadi memang runut itu loh. Nah saya dulu ikut itu sampai selesai. Enggak. ikut panitia ini. Iya. Itu kan ternyata ya membuka banyak hal lah. Ternyata sudut pandang yang bisa diambil luar biasa. Iya. Baik, luar biasa ini. Kita ngobrolnya kalau lama-lama nanti berapa jam ini, sudah 40 menitan ya kita ini. Terakhir nih ya mungkin ya. Kenangan yang paling indah yang antum pernah alami bersama Abi ya, Pak. Dewi ya, ini antum apa kudunya beda loh nih ya. Harusnya kan antum juga ketemunya sama Abi lebih intens si Yuska kan daripada Yunan. Yunan apa? Saya Yunan. Iya, kalau saya apa ya, setidaknya kalau di rumah itu jarang di rumah tadi ya. Tapi ketika di rumah itu sosoknya ada, terasa.
Jadi ada terasa. Jadi Hadir. ya hadir, bukan ada tapi tidak terasa ya. Wujuduhu keadamihi ya. Jadi ketika ada ya memang dimaksimalkan. Jadi karena saya sering di pondok, yang saya terasa ya waktu-waktu yang jarang itu tetap terasa, oh saya punya sosok ayah yang siap meluangkan waktu. Jadi momen-momen itu yang sampai sekarang terkenang sih. Jadi kalau dulu pas kecil ya 1 bulan sekali itu benar-benar meluangkan waktu untuk keluarga dari pagi sampai malam. Ketika di pesantren meluangkan waktu paling minimal ya sebulan sekali untuk jenguk, itu biasanya enggak cuma jenguk, kita diajak keluar jalan-jalan sambil ngobrol. Jadi kalau saya yang paling berkenan sampai sekarang ya itu sih momen-momen itu sih, momen-momen bareng-bareng. Berarti memang sosok ayah itu memang betul-betul hadir walaupun di tengah kesibukan yang luar biasa ya. Ini para ayah harus poin ini ya di sini. Karena ada yang sibuk di rumah ya masih ya hadir, tapi wujud tok enggak hadir gitu ya. Wujud tok ya tadi wujudu keadami tadi. Sosoknya, fisiknya ada, tapi tidak lantas memberikan solusi, terus kehadirannya tidak dirasakan bahkan oleh istrinya kadang-kala. Kan itu salah satu masalah. Itu sempat kuping enggak kalau ada orang curhat. Iya loh, ada keluarga itu yang sering cerita ya suaminya ya akhirnya ada aja, tapi tidak pernah memberikan perhatian, padahal perhatian itu kan salah satu hak seorang istri ya. Jadi selain hak sandang pangan papan kan harus ada perhatian sama pendidikan. Jadi itu ya berarti yang antum merasakan. Sekarang kalau Yuska sama nggak ada beda apa ya, mungkin intinya sama ya, jadi maksimalkan waktu di rumah. Tapi kalau saya yang paling berkesan itu habis subuh itu kan. Habis subuh itu kita diajari ilmu-ilmu itu, cara menghafal itu, terus murojaah dulu sampai telat ke sekolah. Sampai terlambat ke sekolah nyambung ayat. Enggak gitu. Enggak lancar murojaah. Saramu kayak gitu. Saramu yang ditunggu sampai esok banget berarti sampai jam 7 sampai jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 itu kan udah. Oh, memang harus berangkat ya? Memang harus berangkat, jadi kan masih mandi, masih sarapan juga kan. Itu terus. Tapi kan penanaman nilainya dapat. Pertama subuh itu kita masih antara ngantuk tapi seger kan. Belum ada apa-apa, terus materi-materinya juga lumayan, bukan materi biasa gitu. Di sekolah enggak diajarkan. Iya. Itu. Sampai dulu saya TK ya, sing diceritani itu. Jadi gurunya cerita sejarah sirah Nabi, saya nyeritakan yang beda. Loh kok beda sama yang diajari Abi? Yang beda gimana maksudnya? Gurunya ajar sirah. Nah, saya bilang, loh kok beda sama yang saya pahami? Oh gitu. Yang diajari Abi saya gini. Gurunya bingung. Jadi ada protes dong nih gurunya. Masih TK. Terus memang bakat bandelnya udah ada sejak kecil ya. Nanti beliau lebih tahu ya. Gurunya tadi temannya lebih tahu ya. Iya, wah berarti sangat berkesan sekali ya. Sosok ayah yang hadir, yang memberikan nilai-nilai, mewariskan nilai-nilai walaupun memang waktunya sebentar ya. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu kan interaksi percakapan itu selalu dengan anak dan ayah kan. Yakub dengan anaknya, Luqmanul Hakim dengan anaknya, Ibrahim dan Ismail. Itu kata para ulama itu kenapa kok tidak ada percakapan antara anak dan ibu? Karena percakapan anak dan ibu itu tidak usah dikon, wis kena itu percakapan. Nah kalau untuk ayah ini memang harus disindir karena banyak ayah itu yang kaku berbicara dengan anaknya, terus kaku tugas utamanya itu tidak tahu bahwa dia harus mewariskan nilai-nilai keimanan, kebaikan untuk anak-anaknya. Jadi luar biasa sekali ini. Teman-teman FKM Podcast ya, luar biasa ini. Ya kita ambil pelajaran banyak dari kedua putra Ustadz Tri Asmoro Kurniawan Wahyarham ini. Semoga bisa memotivasi para ayah, para suami ya, dan para ibu juga ya, juga para istri untuk bisa membangun keluarga itu keluarga yang betul-betul keluarga yang bukan hanya keluarga di dunia tapi juga keluarga surga gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali nanti di surganya Allah bersama Ustadz Tri Asmoro. Kita kenal dan kita bersaksi beliau ini Masya Allah orang yang solih dan insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Ada lagi yang disampaikan?
kita Apa? ada hadiah buat antum. Ini nih pedagang yang sukses ini kayak gini. Setiap ketemu ngasih hadiah. Iya lah. Ini produknya Arafah Store ya? Rafa tato. Rafa ya? Ada Oh, logonya. fashionnya Arafah itu Rafa. Yes, benar. Rafa. Ini apa? Mickey Head ya? Mickey Head. Mickey Head. Coba kita coba ya. Oke, monggo tak. Masya Allah. Tambah ganteng atau tambah ini loh. Soalnya kepala saya itu besar. Saya dulu suka pakai Mickey Head itu karena ukuran-ukuran kolan suah ini nggak ada yang cukup. Ya? Oh, gitu. Kalau pakai Mickey Head itu cukup, mantap itu. Gimana? Ganteng nggak ya? Oh, ganteng nggak? Om? Kalau dasarnya ganteng, insya Allah tetap Oh ganteng. gitu ya. Peci efeknya dikit aja. Oh gitu. Kembaran. Nah, saya pakai juga kebetulan. Iya. Itu juga Rafa itu. Sama-sama. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Mas Yuska. Oh iya. Semoga Rafa fashionnya tambah maju, Amin. produknya tambah disukai sama Amin. umat dan Insyaallah. insya Allah harganya Bersahabat. bersahabat ya. Baik, terima kasih FKM Goodrest bersama saya Umar Khas dan Mas Yuska dan Mas Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.